Halo, salam sehat pekerja muda Indonesia. Selama pandemi beberapa tahun ini, apa sih perubahan yang paling kalian rasakan? Work from home, kerja 24/7, lebih gampang burnout, perlu healing. Kita bahas satu-satu yuk. Work from home. Pandemi memang memaksa kita mengalihkan pekerjaan ke rumah untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Tetapi, ternyata work from home memang ditemukan memiliki dampak negatif pada karyawan loh. Menurut Spagnuolo et al. Pada tahun 2020, fenomena work from home pada masa pandemi memberi dampak negatif bagi karyawan yang workaholic. Kemudian, kerja 24/7 alias workaholic. Berdasarkan penelitian yang kami lakukan kepada 50 pekerja di Indonesia berusia 20-30 tahun, 30% pekerja memiliki tingkat workaholisme yang tinggi dan 38% lainnya berpotensi untuk menjadi workaholic. Fenomena ini sebenarnya tidak mengherankan, karena semenjak pandemi, karyawan yang bekerja pada akhir pekan meningkat sebanyak 43% menurut London 2022. Ngomong-ngomong, selama bahas perubahan selama pandemi tadi, ada istilah baru loh. Apa ya? Betul, toxic productivity. Siapa yang di sini merasa lebih gampang burnout selama pandemi? Situasi pandemi yang tidak pasti kapan akan berakhir dan perubahan-perubahan yang menyertainya secara tidak sadar dapat menjebak ke dalam toxic productivity menurut Ikandani tahun 2021. Toxic productivity adalah kondisi ketika seseorang mendapat tekanan untuk selalu produktif, bekerja lembur, atau munculnya perasaan harus menjadi produktif seperti rekan-rekannya yang lain, menurut Absher tahun 2020. Akibatnya, individu yang berada dalam tekanan menjadi burnout. Menurut Sweeney pada tahun 2023, sebanyak 78% Gen Z dan 60% millennials merasakan burnout akibat toxic productivity. Lalu ada nggak ya cara untuk mengatasi toxic productivity ini? Tentunya ada. Toxic productivity ditemukan berkorelasi negatif dengan subjective well-being menurut penelitian Ramadhani dan Roswiani pada tahun 2022. Sehingga dengan menerapkan subjective well-being dalam kehidupan sehari-hari, kecenderungan individu melakukan toxic productivity dapat menurun. Subjective well-being merupakan cara individu dalam mengevaluasi aspek kognitif dan afektif dari pengalaman hidupnya. Aspek kognitif tersebut mencakup domain dalam kehidupan seperti pekerjaan, sedangkan aspek afektif mencakup emosi dan mood yang positif maupun negatif menurut Dinner et al. 2017. Manfaat dari subjective well-being bagi produktivitas dan perilaku dalam berorganisasi menurut Denif et al. Diantaranya, meningkatkan motivasi karyawan yang berkaitan dengan produktivitas kerja, kemudian mengurangi ketidakhadiran karyawan, meningkatkan kooperasi dan kolaborasi, kemudian meningkatkan kreativitas dan fleksibilitas kognitif, dan meningkatkan performa organisasi. Selain itu, subjective well-being juga memberikan manfaat bagi perilaku sosial individu, yaitu meningkatkan kemampuan sosial dan networking. Pada implikasinya, SWB memiliki beberapa efek yang dapat dirasakan langsung oleh individu, seperti misalnya kesehatan, kebahagiaan dalam jangka waktu yang panjang, dan peningkatan produktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal tersebut didukung oleh hasil survei yang dilakukan oleh Denif et al., di mana SWB memiliki peran penting terhadap kesuksesan pada individu. Dan menurut kami, penerapan SWB tersebut juga dapat menjauhkan individu dari toxic productivity yang akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan, sehingga diharapkan setelah adanya penerapan SWB, individu dapat meningkatkan level produktivitas dan kebahagiaannya menuju level yang lebih baik. Berikut beberapa cara untuk menerapkan subjective well-being. Yang pertama, melatih diri untuk menaruh kepercayaan terhadap orang lain. Kemudian, melatih mindfulness yang kita miliki agar dapat lebih fokus. Selanjutnya, melatih personal boundaries agar dapat mencapai work-life balance dan menerapkan self-acceptance agar memiliki self-esteem yang lebih baik. Kemudian, melatih diri untuk berkomunikasi secara asertif, seperti misalnya kontak mata dengan lawan bicara, menampilkan postur tubuh yang tidak membungkuk atau kaku, berbicara dengan nada yang tegas, memperhatikan waktu yang tepat untuk berbicara, dan menggunakan kata yang tidak menyinggung lawan bicara. Wah, ternyata menerapkan subjective well-being manfaatnya banyak banget dan mudah diterapkan ya. Yuk kita luangkan waktu untuk memperhatikan tips tadi untuk kehidupan yang lebih seimbang serta meningkatkan kebahagiaan.